Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alma dengan NIM 2401766. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan dalam bidang informasi melindungi aset digital kita. Sebuah presentasi untuk memahami prinsip, ancaman, dan strategi untuk menjaga data serta sistem kita di dunia yang semakin terhubung. Mengapa keamanan informasi penting di era digital? Dalam landscape digital saat ini, data adalah mata uang baru. Melindungi informasi sensitif bukan hanya masalah teknis, tetapi kebutuhan bisnis dan pribadi yang mendasar. Kegagalan dapat mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan pelanggaran kepercayaan. Mencegah kerugian finansial, mengamankan aset dari penipuan, tebusan, dan denda regulasi. Menjaga reputasi dan kepercayaan, integritas data adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mitra. Memenuhi kepatuhan hukum, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data global, misalnya GDPR, PLL. Selanjutnya, ancaman umum terhadap keamanan informasi studi kasus. Kejahatan siber terus berevolusi menargetkan kelemahan sistem dan manusia. Memahami faktor serangan ini sangat penting untuk mitigasi yang efektif. Ransomware, perangkat lunak jahat yang mengenkripsi data korban menuntut pembayaran tebusan. Studi kasus serangan terhadap perusahaan besar yang melumpuhkan operasi selama berminggu-minggu. Phishing dan rekayasa sosial, upaya menipu individu agar memberikan informasi sensitif. Studi kasus email yang berpura-pura dari manajemen untuk mencuri kredensial karyawan. Selanjutnya, pelanggaran data breach, akses tidak sah ke database yang berisi informasi pribadi pelanggan atau rahasia perusahaan. Kemudian, pilar-pilar keamanan informasi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, siap-siap. Model kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan siap-siap adalah fondasi setiap strategi keamanan informasi yang efektif. Yang pertama, integritas, integrity, menjaga keakuratan dan kelengkapan data sepanjang siklus hidupnya. Kemudian, kerahasiaan, confidentiality, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian, ketersediaan, availability, memastikan bahwa pengguna yang sah memiliki akses ke informasi dan sumber daya saat dibutuhkan. Selanjutnya, peran teknologi dalam keamanan informasi. Teknologi adalah tulang punggung pertahanan siber kita. Solusi otomatis dan canggih membantu mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman. Firewall dan IDS mengontrol lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Enkripsi data mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca, melindungi saat transit dan saat disimpan at rest. Security Information and Event Management mengumpulkan dan menganalisis log keamanan untuk identifikasi ancaman yang tepat. MFA atau 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra untuk memverifikasi identitas pengguna. Kemudian, keamanan siber untuk individu, praktik terbaik sehari-hari. Setiap individu adalah garis pertahanan pertama. Kebiasaan digital yang aman sangat penting untuk melindungi diri kita dan organisasi kita. Yang pertama, kata sandi kuat. Gunakan kombinasi huruf besar atau kecil, angka, dan simbol. Hindari mengulang kata sandi. Aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA. Tambahkan lapisan keamanan ekstra pada semua akun penting. Kemudian, waspadai phishing. Jangan klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal atau mencurigakan. Perbarui perangkat lunak secara teratur. Patch keamanan menutup kerentanan yang dapat dieksploitasi peretas. Selanjutnya, peran sumber daya manusia, kesadaran, dan pelatihan keamanan. Sebagian besar pelanggaran data disebabkan oleh kesalahan manusia. Investasi pada pelatihan keamanan adalah investasi paling efektif dalam pertahanan siber. Pelatihan kesadaran rutin, mengadakan sesi reguler tentang ancaman terbaru dan praktik terbaik, misalnya simulasi phishing. Pengembangan kebijakan jelas, memastikan setiap karyawan memahami tanggungan jawab mereka terhadap data perusahaan. Budaya pelaporan insiden menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk melaporkan insiden tanpa takut dihukum. Selanjutnya, kebijakan dan kepatuhan, fondasi tata kelola keamanan informasi. Kerangka kerja tata kelola yang kuat memastikan bahwa praktik keamanan selaras dengan tujuan organisasi dan persyaratan hukum. Penilaian risiko, identifikasi, analisis, dan evaluasi potensi ancaman dan ketentuan. Penerapan kontrol, implementasi kebijakan teknis dan prosedural berdasarkan hasil penilaian fisika risiko.
Audit dan pemantauan audit internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kontrol. Kemudian, masa depan keamanan informasi, tren dan tantangan. Seiring perkembangan teknologi, pertahanan siber juga harus berevolusi. AI dan komputasi kuantum menghadirkan peluang dan tantangan baru. Tren baru, yang pertama, keamanan didukung AI. Tren baru, keamanan didukung AI. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali dan respon insiden yang lebih cepat. Kemudian, Zero Trust Architecture, ZTA, model keamanan yang menganggap semua pengguna dan perangkat tidak terpercaya secara default. Tantangan utama, ancaman load yang meluas. Semakin banyak perangkat yang terhubung menciptakan permukaan serangan yang lebih besar. Kekurangan tenaga ahli, kesenjangan global dalam SDM keamanan siber yang terlatih. Selanjutnya, kesimpulan dan langkah selanjutnya membangun lingkungan digital yang aman. Keamanan informasi adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan. Hal ini membutuhkan kombinasi. Keamanan informasi adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan. Hal ini membutuhkan kombinasi teknologi, kebijakan, dan kesadaran manusia. Tinjau kebijakan siap-siap. Pastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Anda seimbang. Prioritaskan pelatihan karyawan. Jadikan kesadaran keamanan sebagai bagian integral dari budaya perusahaan Anda. Rencanakan untuk masa depan, adopsi arsitektur Zero Trust dan bersiaplah menghadapi ancaman yang didorong oleh AI. Mari kita bersama-sama membangun ekosistem digital yang lebih aman, resilient, dan terpercaya. Cukup di sini penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.